Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Mortal Master versi novel bagian 363. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen memerlukan terobosan lagi. Di alam Yukuno, Kincen baru sekitar 1 tahun. Masih ada waktu 2 tahun. Sebelum alam Yukuno ditutup, Kincen akan kembali lagi ke tempat ini dan mencoba menjelajah kedalaman gua lagi. Ayo kita pergi, kata Kincen. Kemudian dia dan Luo Mengki terbang melesat pergi menuju kelompok istana penegak hukum dan istana berkabut berada. Di langit, Luo Mengki terbang melesat di depan. Tentu Kincen terbang mengikuti dari belakang dengan jarak tertentu agar tidak menarik kecurigaan orang lain. Beberapa hari kemudian Kincen dan Luo Mengki telah sampai di lembah Ngarai tempat istana penegak hukum dan istana berkabut berada. Istana penegak hukum dan istana berkabut datang bersama, jadi tempat ngarainya juga bersama-sama. Namun setelah sampai tidak ada siapapun. Hanya ada beberapa orang di sana. Yukiansu, Jiruyu, bahkan orang-orang misterius pun tidak ada. Luo Mengki kemudian bertanya dan mengetahui bahwa setengah bulan yang lalu pemimpin telah membawa semua orang yang sudah menerobos ke kedalaman Yukuno. Oh, jadi begitu. Sepertinya Yukiansu dan Jiruyu telah menerobos. Bakat bawaan mereka berdua cukup luar biasa. Tidak heran untuk menerobos hanya dalam waktu 1 tahun, kata Kincen. Setelah mengetahui itu, Luo Mengki dan Kincen masuk ke kedalaman Yukuno dan mencari kelompok istana berkabut. Sebagai orang dari istana berkabut, Luo Mengki secara alami dapat mengetahui lokasi keberadaan orang-orang dari istana berkabutnya. 2 hari kemudian mereka berdua telah sampai di kedalaman Yukuno. Namun di saat semakin dalam, tiba-tiba 3 binatang alien aneh muncul dan langsung ingin menerkam Luo Mengki. Terlihat pertahanan dan serangan ketiga binatang ini sangat menakutkan. Kekuatannya setara dengan ahli martial sovereign kelas 8 tahap menengah. Jika ada satu, mungkin Luo Mengki tidak akan terlalu takut. Tapi ini ada 3 binatang aneh, Luo Mengki menjadi ketakutan. Dia hanya bisa melompat dan menghindar dari serangan binatang aneh itu. Melihat Luo Mengki yang nampak terpojok dan mungkin tidak bisa bertahan, Kincen langsung datang ke sisi Luo Mengki. Tanpa ragu mengeluarkan pedang karat dan langsung menebas salah satu binatang aneh itu. Namun tiba-tiba wajah Kincen terkejut karena hanya dengan satu tebasan, binatang aneh itu langsung melolong kesakitan. Mati dan meledak, hanya menyisakan inti kristal darah. Padahal di tebasan sebelumnya, Kincen tidak menampilkan teknik apapun, hanya tebasan pedang karat biasa tanpa dilapisi jurus. Hal ini pun membuat Kincen sedikit heran juga terkejut. Tidak peduli seberapa kuat pun kamu, tidak mungkin membunuh binatang aneh yang setara dengan ahli martial sovereign tahap tengah dengan satu pedang, kan? Kata Luo Mengki. 2 binatang aneh yang tersisa juga tidak berani menyerang, hanya melihat pedang karat di tangan Kincen dengan ketakutan. Tidak, ini sepertinya bukan karena kekuatanku, tapi sepertinya pedang karat ini semacam memiliki efek penekanan kepada binatang aneh ini, kata Kincen seraya menyimpan pedang karat. Dan benar saja, setelah pedang karat disimpan, kedua binatang aneh itu kembali mengaum dan menyerang Kincen. Kemudian Kincen mengeluarkan segel pembalik surga dan langsung menghantam binatang aneh itu. Sesaat kemudian Kincen juga mengeluarkan kuali kuno penekan iblis. Tuan, mengapa ada esensi sumber binatang di sini? Kata skeleton cabang, wajahnya sangat terkejut dan langsung keluar dari kuali kuno. Sumber esensi binatang? Apa itu? Kata Kincen. Ini adalah binatang iblis dari ras iblis saya, kata skeleton cabang. Dia langsung melesat menarik inti kristal darah dari binatang aneh itu. Setelah inti kristal dari binatang aneh itu diserap, kekuatan skeleton cabang meningkat.
dan sosok binatang aneh itu langsung hancur menjadi abu. Skeleton cabang kemudian menjelaskan bahwa binatang sumber ini adalah binatang tertinggi dari dunia ras asingnya. Kekuatan binatang ini sangat menakutkan. Posisi binatang sumber ini di ras alien setara dengan Raja Iblis. Binatang sumber ini sebenarnya bukan makanan ras alien, tapi binatang sumber ini memakan ras alien untuk meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya, ras alien juga memakan binatang sumber ini untuk meningkatkan kekuatannya, kata skeleton cabang. Mendengar ini, Qin-Chen mengerti, namun ada satu yang Qin-Chen tidak mengerti. Mengapa binatang sumber ini bisa muncul di dunia Yu kuno? Qin-Chen sudah tahu banyak tentang dunia Yu kuno, tapi Qin-Chen sama sekali tidak mengetahui tentang binatang sumber ini. Kemudian skeleton cabang mengatakan bahwa binatang sumber yang muncul barusan hanya binatang sumber yang paling terlemah. Jika skeleton cabang dapat menemukan banyak binatang sumber lagi, maka kekuatannya akan pulih ke 100 tahun, kata skeleton cabang. Namun karena Qin-Chen tidak mengetahuinya dan tidak melihat binatang sumber lainnya, Qin-Chen tidak mau repot-repot memikirkannya dan melanjutkan perjalanan. 2 hari kemudian Luo Mengki akhirnya menemukan tempat istana berkabut. Tempat ini berada di batas kedalaman Yu kuno. Di saat Luo Mengki memasuki tempat ini, tiba-tiba beberapa wanita muncul dan mencegat Luo Mengki dengan aura membunuh. Semuanya, ini aku, kata Luo Mengki. Melihat bahwa yang datang adalah Luo Mengki, wanita-wanita ini langsung menarik aura membunuhnya. Luo Mengki, kemana kamu pergi? Mengapa kamu datang begitu lama? Kata pemimpin yang mencegat Luo Mengki. Orang ini bernama Tianpei. Tuan Tianpei, sebelumnya bawahan terjebak di zona turbulensi untuk beberapa lama. Dan setelah bawahan lolos di lembah Ngarai sudah tidak ada siapa-siapa. Akhirnya bawahan hanya bisa menyusul ke sini, kata Luo Mengki. Oh, jadi begitu. Kamu bisa mengatakan kata-kata ini kepada Tuan Hongyan, kata Tianpei. Kemudian Luo Mengki masuk ke dalam. Di sebuah tempat di dalam, lewat Luo Mengki, Qin-Chen melihat beberapa orang ahli istana berkabut sedang membentuk sebuah formasi. Qin-Chen juga melihat ada sekelompok orang misterius yang berbaju hitam dan memakai topeng. Mereka berada di tengah-tengah formasi. Nampaknya mereka semua sedang berusaha memecahkan sesuatu. Sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan? Qin-Chen bingung dan diam-diam memerintahkan Luo Mengki untuk mendekat. Setelah lebih dekat, ternyata orang-orang ini sedang berusaha memecahkan sebuah pembatas larangan. Yang membuat Qin-Chen terkejut adalah bahwa larangan ini sangat mirip dengan larangan yang Qin-Chen lihat di ibu kota selatan kuno, Rawa Kematian Hitam dan Alam Rahasia Iblis Surgawi. Apakah alam Yu kuno ini benar-benar terkait dengan ras iblis? Sesaat Qin-Chen melihat sekelompok orang berpakaian hitam ini memang sedang berusaha memecahkan pembatas larangan dengan cara yang aneh. Siapa sebenarnya identitas orang-orang ini? Qin-Chen mengerutkan kening. Luo Mengki, mengapa kamu baru datang? Ayo sini, bantulah mempertahankan formasi ini, kata pemimpin kelompok istana berkabut yang bernama Hongyan. Namun sebelum Luo Mengki akan masuk ke dalam formasi, tiba-tiba salah satu orang misterius yang berbaju hitam menghentikannya. Kedua mata orang ini sangat dingin. Matanya langsung menusuk ke dalam tubuh Luo Mengki dan merasakan segel penghancur jiwa yang Qin-Chen tanam. Qin-Chen hanya merasa segel penghancur jiwa yang ia tanam sedikit bergetar. Hongyan, muridmu ini telah diperbudak oleh seseorang, kata orang berbaju hitam itu. Apa? Luo Mengki diperbudak? Apakah itu benar? Semua orang dari istana berkabut terkejut. Pergi, kata Qin-Chen. Dia memiliki perasaan jika Luo Mengki tidak buru-buru pergi, dia akan segera ditangkap. Di saat Qin-Chen memberi perintah, Luo Mengki tidak ragu, sosoknya langsung berbalik dan melarikan diri. Pei, hentikan dia untukku, kata Hongyan. Pada awalnya dia sedikit ragu, namun setelah melihat Luo Mengki pergi melarikan diri, dia jadi mempercayainya. Mendengar perintah ini, Tianpei dengan buru-buru melesat dan menghantam Luo Mengki dengan telapak tangan. Tianpei ini adalah ahli martial sovereign tahap akhir. Jelas pada akhirnya Luo Mengki dapat ditangkap.
Biarkan aku melihatnya. Bola linglung 7 lubang muncul di tangan Hong Chen. Cahayanya langsung menyapu Luo Mengki. Di sisi lain Qin Chen terkejut. Harta macam apa ini? Kata Qin Chen. Di bawah harta ini segel penghancur jiwanya dengan mudah terungkap. Dan bahkan samar-samar segel penghancur jiwanya perlahan-lahan menghilang. Tunggu, biarkan aku melihat siapa orang yang telah menanam segel penghancur jiwa, memperbudak murid istana berkabut dan memata-matai kita, kata orang berbaju hitam. Segera dia meremas seni rahasia di tangannya, dan jiwanya langsung menusuk ke dalam kehampaan. Mendapat serangan jiwa ini, Qin Chen juga membentuk segel. Segera kekuatan jiwa Qin Chen bertarung dengan kekuatan jiwa orang berbaju hitam itu. Duar, duar, duar. Kedua jiwa bertarung. Jiwa orang berbaju hitam ini sangat dingin dan juga sangat aneh. Untungnya kekuatan jiwa Qin Chen telah dikultivasikan ke tingkat yang sangat menakutkan. Jika tidak, mungkin dia telah dikalahkan dalam pertarungan jiwa ini. Di sisi lain, orang berbaju hitam juga terkejut di saat mendapati bahwa kekuatan jiwa pihak lain sangat kuat dan bisa menandinginya. Di dalam pertarungan jiwa murni, dia bahkan bisa melawan seorang ahli martial emperor tahap awal. Tapi orang yang memasuki alam Yukuno yang tertinggi hanya ahli martial superin tahap akhir. Siapa sebenarnya orang ini? Gumam orang berbaju hitam. Tidak, aku harus menemukan orang ini. Tianpei, orang itu pasti di sekitar sini, carilah dia, kata orang berbaju hitam. Segera Tianpei dan beberapa ahli istana berkabut lainnya berpencar dan mencari di sekitar. Ini tidak baik, kata Qin Chen. Jika hanya melawan jiwa orang itu, Qin Chen masih bisa bertahan. Namun jika orang-orang dari istana berkabut menemukannya, maka itu adalah masalah besar. Kemudian Qin Chen menarik kekuatan jiwanya dan langsung bergegas pergi. Mau pergi? Seni jiwa mati, kata sosok jiwa orang berbaju hitam. Sosok jiwanya mengejar Qin Chen dan tidak ingin melepaskannya. Berani kamu mengejarku, One Day Fin Art, kata Qin Chen seraya merilis jurus penghancur jiwa. Gelombang kekuatan jiwa menyapu dan menyelimuti sosok jiwa orang berbaju hitam dan meledakkannya, membuat orang berbaju hitam itu mendapat serangan balik, terluka dan menyemburkan seteguk darah. Orang ini sangat naif, berpikir kekuatan jiwanya mampu menghalangiku. Qin Chen mendengus dingin. Akan tetapi, Luo Mengki tidak boleh dibiarkan. Jika tidak, rahasiaku akan terbongkar, kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen mengaktifkan segel penghancur jiwa di tubuh Luo Mengki. Seketika segel penghancur jiwa di tubuh Luo Mengki meledak dan hancur. Luo Mengki langsung berteriak kesakitan, darah keluar dari mulutnya. Akan tetapi dia tidak mati. Ini karena kebaikan Qin Chen. Dia menghancurkan segel penghancur jiwa, tapi dia tidak sampai membuat Luo Mengki mati. Akan tetapi semua ingatan Luo Mengki telah terhapus. Dia tidak akan ingat apapun tentang Qin Chen. Namun karena jiwanya rusak, basis kultivasinya akan merosot. Setelah melakukan ini, sosok Qin Chen melesat dan bergegas pergi sejauh-jauhnya. Sesaat setelah Qin Chen pergi, beberapa orang sampai di tempat Qin Chen bersembunyi sebelumnya. Itu adalah Tianpei yang baru sampai di sana. Di mana orangnya? Jelas-jelas saya merasakan sebelumnya dia ada di sini. Tidak, masih ada jejak fluktuasi ruang di sini, kata Tianpei. Dia pun menelusuri jejak fluktuasi ruang itu. Di sisi lain terlihat orang berbaju hitam menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tidak percaya dia telah dikalahkan di saat beradu kekuatan jiwa. Wajahnya sangat marah dan dingin. Di saat itu tiba-tiba Luo Mengki bangun. Dia nampak linglung. Mengapa saya ada di sini? Kata Luo Mengki. Kamu telah diperbudak. Apakah kamu tidak ingat? Kata Hong Yan. Dia sangat marah. Murid istana berkabutnya yang terhormat sebenarnya diperbudak. Aku diperbudak? Bagaimana bisa? Kata Luo Mengki. Dia ingin mengingat sesuatu, tapi dia sama sekali tidak ingat apapun. Dan basis kultivasinya saat ini juga telah merosot ke tahap awal martial superin. Kondisinya sangatlah lemah. Katakan padaku, siapa orang yang telah memperbudakmu? Kata Hong Yan. Aku tidak tahu, kata Luo Mengki. Dia sama sekali tidak mengingat apapun. Malah semakin dia berusaha mengingat, kepalanya malah semakin sakit.
Jangan menanyainya, pihak lain telah mengaktifkan segel pengacur jiwa, membuat ingatannya terhapus dan jiwanya rusak. Basis kultivasinya akan merosot dan tidak akan bisa ditingkatkan, kata orang berbaju hitam. Apa? Maksudmu Luwa Mengki tidak akan bisa meningkatkan kultivasinya? Kata Hong Yan. Ya, benar. Apakah kamu masih membutuhkan orang seperti ini? Kata orang berbaju hitam itu. Kamu sudah tidak berguna lagi. Hong Chen langsung menghantam kepala Luwa Mengki. Tuan, jangan. Luwa Mengki berteriak ngeri, dan dia pun berubah menjadi kabut darah dan mati. Ini juga pelajaran bagi kalian. Murid istana berkabut tidak boleh diperbudak. Di alam Yukuno ini, jika kalian dibunuh, maka dibunuh. Jangan sampai diperbudak oleh orang lain, kata Hong Yan. Scene berpindah kepada Qingchen. Pada saat ini dia terus terbang menjauh. Namun jauh di belakang Qingchen terlihat Tian Pei terus menyusuri jejak fluktuasi ruang yang Qingchen lewati. Dengan sebuah kompas di tangannya, dia terus mengejar Qingchen dari belakang. Kompas ini dapat mendeteksi fluktuasi ruang sekitar dan melacak musuh. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.